Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Rafiki SSI MPD, selaku dosen pendamping Matematika Vektor 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2024, Saudara Muhammad Rizky Ramadan. Yang saya hormati Ketua Umum Matematika Vektor tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia. Yang saya hormati Ketua Umum KMUM tahun 2024, Saudara Muhammad Firman Habibi. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Med Club tahun 2024, Saudari Elita Akta Maharani. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta Med Club 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Med Club 2 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Med Club merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan tahun ini ditujukan untuk memantapkan persiapan UAS genap mahasiswa S1 Departemen Matematika Angkatan 2023. Pelaksanaan Med Club 2 ini mengusung tema Improve Your Understanding and Let's Process Together. Dan perkenalkan, saya Asifah Fatmawati selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya kegiatan Med Club 2 pada kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan doa, lalu sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib, selanjutnya pemaparan materi, kemudian pembahasan pretest, lalu ada ice breaking, dilanjutkan dengan tanya jawab, selanjutnya pembahasan soal, kemudian pembacaan doa, lalu diakhiri dengan sesi dokumentasi dan penutup. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Muhammad Nizar Hidayatullah selaku pembaca doa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kepadamu pada hari ini, selain rasa syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara Med Club 2 ini. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan kelancaran akan terselenggaranya acara pada hari ini. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi dan acara yang yang akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui segalanya. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat serta barokah sebagai bekal kami untuk berprestasi dalam kehidupan ini. Berilah kami kesabaran, keikhlasan, serta rasa semangat yang tinggi dalam mencari ilmu sehingga kelak ilmu yang kami peroleh dapat kami amalkan dan bermanfaat bagi diri kami serta orang di sekitar kami, serta mudahkan kami dalam pelaksanaan UAS nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara kami,
pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Jauhkanlah kami dan mereka semua dari panas api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Nizar Hidayatullah telah memimpin pembacaan doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutannya pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Med Club 2024 kepada Saudari Elita Apta Maharani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Latiful Anwar, SSI MSc PhD, selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Rofiki, SSI MPD, selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2024, Saudara Muhammad Rizky Ramadan dan yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia. Yang saya hormati Ketua Umum Ketua Umum KMUM tahun 2024, Saudara Muhammad Firman, dan juga tentor pada hari ini Kak Helvi dan Kak Sinta, serta seluruh peserta Med Club 2 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mempersiapkan UAS kita nantinya. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksana Med Club ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, terutama pada panitia yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya. Semoga kegiatan Med Club 2 ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Med Club adalah sarana diskusi mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang untuk mempersiapkan UAS. Saya harap dengan adanya kegiatan Med Club ini dapat memantapkan persiapan UAS mahasiswa S1 Departemen Matematika angkatan 2024. Dan semoga UAS yang akan dilakukan nantinya berjalan dengan lancar. Semangat untuk mahasiswa dalam menjalankan UAS-nya dan juga semangat dalam kegiatan Med Club 2 pada hari ini. Itu saja sambutan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih atas sambutan dari Saudari Elita Apta Maharani selaku Ketua Pelaksana Med Club 2024. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2024. Kepada Saudari Cindy Ivanda Amelia, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sirahayu Lestari, SSI MSI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Latiful Anwar, SSI PhD, MSc PhD selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Rafiki, MPD selaku dosen pendamping Himatika Vektor UM. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang tahun 2024, yaitu Saudara Muhammad
Rizky atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum KMUM, yaitu Saudara M. Firman Habibie, atau yang mewakili, dan yang saya banggakan seluruh peserta Med Club 2 dan seluruh panitia Med Club 2 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjunjung kita ke jalan yang terang beneran ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan Med Club 2 ini dengan keadaan sehat dan insya Allah berjalan dengan lancar. Dan tentunya di Med Club 2 kali ini kita sekarang akan mempersiapkan ujian akhir semester ya di tanggal 20 nanti. Dan saya harap juga di Med Club 2 kali ini dari teman-teman bisa memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin dengan nantinya bisa berdiskusi atau bertanya langsung kepada tentor kita yang jangan sungkan-sungkan atau takut untuk bertanya kepada tentor kita. Dan saya harap di Med Club 2 ini kita semua bisa belajar bareng, berdiskusi bareng, serta bisa bertukar pikiran bareng gitu ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih juga yang udah daftar dan join di Med Club 2 kali ini, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan Med Club 2 sejauh ini. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dari Dospen belum bisa membuka kegiatan ini, maka kegiatan Med Club 2 saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Med Club 2 2024 dibuka. Ya, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Saudari Cindy Ivanda Meria, selaku Ketua Umum Himatika Vektor 2024, yang telah memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan Med Club 2 pada hari ini. Berikutnya yaitu pembacaan tata tertib peserta kepada panitia yang bertugas share screen. Saya persilahkan. Tata tertib peserta Med Club 2. 1. Peserta berpakaian bebas, sopan, dan rapi. 2. Peserta memasuki Zoom meeting maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Mengubah nama akun Zoom meeting sesuai dengan format nama peserta _ nama lengkap. Contoh peserta _ Nazifa Nur Fadila. 4. Mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali pada saat dipersilakan MC. 5. Peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom meeting yang telah diberikan. 6. Peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi dan tambahan soal. 7. Memastikan perangkat dan koneksi internet stabil. 8. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab dipersilakan untuk menekan fitur raise hand pada Zoom meeting. Setelah pertanyaan dijawab dan tidak ada tanggapan lain, peserta yang bertanya dipersilakan untuk lower hand. 9. Peserta yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan diharapkan mengaktifkan mikrofon ketika dipersilakan oleh MC. 10. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama _ type. Peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung yang dapat mengganggu jalannya acara. 12. Peserta wajib mengikuti kegiatan hingga akhir dan bukti presensi di akhir acara dengan melampirkan bukti screenshot saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. 13. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. 14. Jika peserta tidak bisa mengikuti Med Club 2 karena terkendala suatu hal, peserta wajib konfirmasi sebelum kegiatan ke narasumber tersebut.
Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dan pembahasan pretest. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV tentor kita pada hari ini. Kak Ahmad Helvi Haryadi merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang angkatan 2020. Lahir di Tabalong, 28 Desember 2001. Kak Helvi Kak Helvi mempunyai pengalaman organisasi sebagai staf divisi pengembangan komunitas matematika UM atau KMUM pada tahun 2020 dan ketua umum KMUM pada tahun 2023. Selain itu, Kak Helvi juga mempunyai prestasi sebagai juara 2 KN MIPA LPTK pada tahun 2022. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan pretest dari tentor kita. Kepada Kak Ahmad Helvi Haryadi, saya persilahkan. Suaraku. Oke, kita bahas ini dulu ya, awal-awal tentang Theobil. Karena untuk Theobil ini sebenarnya di awal-awal itu masih bahas KPK FPD gitu ya. Lebih jauhnya itu ada yang namanya kongruensi gitu ya. Mungkin baru dikenal di perkuliahan. Oke. Di sini sesuai aja dengan buku Kenneth ya, sama aja untuk referensinya. Jadi kongruensi itu dapat kita tulis seperti ini ya. Di kebanyakan itu penulisannya yang seperti ini. Nah, biasanya seperti itu. Jadi untuk bentuknya biasanya seperti itu. Jadi tapi akan ada di teorema 4.1. Ya. Jadi jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A kongruen B mod M jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat K sedemikian hingga A sama dengan B plus KM untuk suatu bilangan bulat K gitu ya. Nah, karena jika dan hanya jika atau if only if, maka jadi kita misalkan kita punya ini ya, kita punya ini, maka kita bisa bentuk kayak gini. Sedangkan kalau kita punya ini juga, kita juga bisa bentuk kayak gini juga. Ya, karena dia dua arah. Oke, nah selanjutnya ada teorema lagi. Ya, teorema 4.5 jika AB, C dan M bilangan bulat dengan M lebih dari 0 dengan D dari C dan M. Ya, yang perlu diingat bahwa di Theobil ini adalah FPB ya. Sama dengan FPB dari C dan M gitu ya. Nah, FPB dari C dan M misalkan D, maka nanti saat ada AC kongruen BC mod M, maka A kongruen B mod dengan M per D. Ya, jadi nanti ada satu bilangan C. Oke, ini nanti di contohnya coba lihat dulu. Nanti mungkin aku berhubungan dengan teorema selanjutnya. Oke, misalkan kita punya 24 kongruen 3 mod M. Nah, ini kan kita bisa jadikan bentuk AC kongruen DC mod M dengan C-nya itu adalah 3. C-nya itu adalah 3. Nah, maka kita dapat 8 kali 3 kongruen 1 kali 3 modulo M. Nah, dengan teorema 4.3 tadi, coba kita jadikan
A kongruen B modulo M per D. Ya. Nah, ini kan diperoleh gini. Ya. Nah, untuk contohnya ini bernilai benar atau salah? Coba komen atau langsung open ini, open mic aja. Silakan yang mau jawab. Oke, iya. 8 ketika dibagi 2 itu kan harusnya 0 kan? 0 mod 2. Nah, ini kenapa tidak contohnya itu tidak sama dengan teoremanya? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya di kongruensi linear. Gitu ya. Nanti akan ada pembahasan. Nanti akan ada pembahasannya bahwa jadi FPB dari C dan M itu setidaknya harus membagi ini 3 gitu ya. Nanti akan sedangkan kan ininya kan OC dan M-nya 3. Kalau ini nanti bakal harus membagi 6 gitu. 24 sama 6. Oke, nanti kita coba lihat di sini. Oke, nah di sini kongruensi linear. Jadi yang dimaksud tadi kita punya bentuk umum yang kongruensi linear itu X kongruensi B mod M. Ya. Nah, kongruensi linear biasanya kita mencari solusi dari X. Tapi tidak sebatas X ya, nanti mungkin aja ada Y dan sebagainya. Ya, karena di matematika kan tidak hanya X, hanya sebagai ini aja pengenalan. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dulu di teorema 4.11 ini adalah di bagian ini. Ya, di bagian D. Apakah jika FPB A dan M itu sama dengan D, apakah D habis membagi B? Gitu ya. Nah, jika D tidak habis membagi B, maka X kongruen B modulo M tidak mempunyai solusi. Gitu ya. Nah, misalkan D itu bukan 1. D tidak sama dengan 1. Kalau D-nya itu sama dengan 1, otomatis D itu habis membagi B. Gitu ya. Jadi pasti ada solusi nanti. Nah, jadi jika D habis membagi B, maka AX kongruen B menurut M memiliki tepat D solusi yang tidak kongruen. Artinya nanti akan ada beberapa solusi. Jadi biasanya kalau D-nya itu CAM-nya sama dengan 1, itu nanti dia akan mempunyai tepat satu solusi saja. Sedangkan kalau nanti D-nya tidak 0, D-nya tidak 1, maka nanti di sini akan ada beberapa solusi X itu dalam modulo M. Kita coba lihat contohnya dulu. Contohnya untuk mencari semua solusi dari selain X modulo 12 mod M sangat sama aja bentuknya tadi ya. Bentuknya X B Oke. Yang dilihat dulu apakah 9 dan 15 itu FPP-nya berapa gitu ya. Nah, di sini diperoleh 3. Terus apakah 3 habis membagi 12 ini tadi? Ya, apakah 3 habis membagi B? B-nya kan 12 ya. Nah, apakah 3 habis membagi 12? Kalau benar berarti nanti akan ada 3 solusi yang tidak kongruen. Nah, yang perlu diperhatikan di sini.
kita dapat mencari solusinya dengan pertama itu solusi tertentu. Jadi nanti diperoleh X-nya di solusi tertentu. Terus solusi lainnya yang tidak kongruen yang lainnya itu dengan menambahkan ini tadi 15/3. Jadi ini yang modulnya nanti dibagi 3 itu di mana? 3 itu yaitu D. Nanti akan berhubungan sama modulnya lagi. Oke, sebagai contoh ini oke, kita lihat. Oke, sebenarnya kalau mau pakai ini mencari nilai X-nya nggak apa-apa. Tapi kalau mau coba-coba juga gitu ya. Untuk ini hanya memudahkan nanti cepat tahu X-nya nanti sangat besar sehingga kita nggak memungkinkan untuk menemukan secara coba-coba gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya supaya kita nemuin ini aja 9 dan -5 ya persamaan ini. Nah, ini kan 3 sama dengan 9 kali 2 dikurang 15. Sedangkan di sini kan sama dengan 12 ya. Jadi nanti 9 kali 2 ini kali 2-nya dikali 4 lagi. Kali 2 kali 4 supaya nanti hasilnya yang 3 ini jadi 12. Ini kan masih 3 ya di sini ya. Nah, jadi supaya dia dapat 12 dia harus dikali. Ya, dikali dengan 4 gitu. Makanya di sini ada 8. Di sini ada 4. Oke, maka diperoleh X-nya sama dengan 8. Nah, kita fokusnya ke X-nya karena kan X ya. 9X ya. Fokusnya ke X karena yaitu hanya suatu bilangan bulat pembantu dari definisi sebelumnya. Oke, nah di sini berarti X itu sama dengan X0 kongruen 8 modulo 15. Nah, selanjutnya untuk solusi yang lainnya yang tidak kongruen tadi yaitu menambahkan solusi tertentu tadi. Ya, solusi tertentu ini kan X0 dengan kelipatan dari 15/3 atau kelipatan 5. Ya, jadi di sini ini udah tambah 5 gitu. Berarti 8 tambah 5 13 modulo 15. Nah, di sini X0 ditambah 5 kali 2. Ya, ditambah 5 kali 2 itu hasilnya 18 atau kongruen dengan 3 modulo. Jadi solusinya 8 modulo 15, 13 modulo 15, 3 modulo 15. Ya. Nah, yang perlu diingat bahwa perkalian ini kan kali 1 kali 2 itu dari ini ya dari perkalian 1 dulu. Perkalian 1, perkalian 2. Nah, lihat di sini tadi. Jadi kan nanti akan ada itu kan akan ada 3 ya. 3 solusi yang tidak kongruen. Incongruent solution artinya nanti yang pertama itu saat X0, yang kedua saat X0 tambah 5, yang ketiga saat X0 ditambah 5 kali 2. Nah, itu 3. Nah, nanti berarti kalau ini tergantung nilai D-nya. Kalau D-nya ada 4, berarti nanti X0 ditambah X0 dulu, X0 ditambah 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3. Gitu ya. Selanjutnya
tentang inverse ya. Bahas inverse biasanya ini mempermudah untuk menentukan solusi ya. Biasanya mempermudah untuk menentukan solusi dari nilai X-nya. Nah, jadi biasanya mempermudah itu yang di sini. Jadi satu modulo M-nya. Jadi kita mencari nilai X nanti sehingga saat 7X ya di sini misalkan contoh 7X tersisa 1 ketika dibagi 31. Nah, X-nya berapa gitu ya. Nah, di sini X-nya itu ada 9. Ya, jadi misalkan sebenarnya bisa coba-coba juga di sini ya. Jadi kalau 31 berarti ini berapa? Jadinya 30 ya. Kalau 7X sama dengan 1 plus 31 K. Ya, dengan K adalah bilangan apa? Bilangan bulat ya. Jadi nanti misalkan kita tahu bahwa 63 kan sama dengan 1 plus 31 kali 2. Ya, berarti 7 ini kali berapa? 7 dikali 9. Maka inverse dari 7X 7X kongruen 1/31 itu sama aja dengan solusinya ya. Solusinya berarti ini inverse-nya. Oke. Nah, untuk sistem linier sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya ya. Hanya saja ini ada ketambahan eliminasi. Terus kalau kita ketemu bentuknya kayak gini, ya udah nanti sama aja dengan sebelumnya. Saja sistem. Oke, untuk Wilson sama Fermat sebenarnya untuk Wilson itu ya mengikuti ini aja sih sebenarnya, mengikuti teorema. Jadi sebenarnya kalau ada soal terkait faktorial ya, sebenarnya sebisa kita aja untuk manipulasi gitu ya. Manipulasi agar nanti kita ketemu berdasarkan teoremanya ini. Ya. Nah, berdasarkan teorema itu. Jadi manipulasinya biasanya di Theophil di latihan aja, latihan untuk manipulasi. Gitu ya. Nah, ini yang biasanya ini tuh di teorema Fermat ya. Nah, ini. Karena di teorema Fermat nanti akan dibahas juga di prima semu. Ya. Nah, prima semu nanti akan membahas solusinya bisa memakai teorema Fermat. Gitu ya. Karena ini teoremanya itu dari prima. Karena prima semu nanti akan perkalian beberapa prima. Gitu ya. Nah, tentang fungsi kelipatan atau multiplikatif ini. Kayak tahu ini fungsi Euclid. Ya, fungsi Euclid mengikuti aja ya rumusnya. Jadi yang ini. Rumusnya ini. Perhitungan biasa sebenarnya, tapi hanya saja kita nemuin dulu ininya, faktorisasi primanya dulu. Biar nentuin primanya itu apa aja. Nanti jadi 1/P1 gitu. Terus di contohnya ini biasanya bilangan asli dulu, terus dicari faktorisasi primanya. Nah, primanya kan ada 2 dan 5. Jadi ini 1/2, 1/5. Udah tinggal hitung biasa. Ya. Mungkin itu aja untuk pembahasan.
materi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Oh, langsung, Pak. Oke, langsung bahas pretest ya. Oke, untuk soal pretest ada 3 saja yang dibahas ya. Oke, di sini pembuktian, bukan pembuktian sih sebenarnya. Jadi hanya menentukan sebenarnya idenya dari soal pembuktian. Ya, sebenarnya dari soal pembuktian, jadi nanti bikin ini aja. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3 sampai n plus 1 ya, habis dibagi n plus 2. Kenapa habis dibagi? Karena sisanya adalah 0. Tuh. Yang awal dulu ya. Kenapa habis dibagi? Karena sisanya adalah 0. Oke, selanjutnya perhatikan bahwa untuk jumlahan bilangan asli ya, untuk 1 tambah 2 sampai n itu hasilnya adalah n kali n plus 1 per 2. Sehingga misalkan ada sampai n plus 1 ya, maka ini nanti n plus 1 per n plus 2 per 2. Nah, misalkan sama dengan S ya. Nah, untuk ini karena 1 tambah 2 tambah 3 sampai n plus 1 merupakan bilangan bulat. Nah, maka n plus 1 dan n plus 2 salah satunya harus genap. Kenapa harus genap? Karena kalau nanti nggak genap, atau misalkan gini aja, ini kan 2 bilangan berurutan gitu ya. Ini kan 2 bilangan berurutan, artinya kalau satunya ganjil, satunya pasti genap. Ya, artinya di antara n plus 1 dan n plus 2 salah satunya pasti genap. Ya. Nah, selanjutnya kita bagi kasus saja. Ya, n plus 2 genap. Artinya 2 habis membagi n plus 1. Nah, sehingga S nanti bentuknya adalah n plus 1 kali K. Dengan K itu apa? K itu adalah hasil dari n plus 2 per 2. Ya, hasil dari pembagian 2 pembagian plus 2 tadi. Nah, akibatnya karena S ini bentuknya n plus 1 kali K dan K ini bukan n plus 2, maka n plus 2 itu tidak habis membagi S. Nah, karena n plus 2-nya kan udah hilang ya, dibagi 2 tadi. Dan untuk selanjutnya, untuk n-nya ganjil, nah untuk n-nya ganjil maka n plus 1 yang genap. Nah, sehingga 2 habis membagi n plus 1. Nah, sehingga S itu adalah K kali n plus 2. Dengan K itu apa? Adalah hasil pembagian n plus 1 dengan 2. Nah, karena S bentuknya K kali n plus 2, maka n plus 2 itu habis membagi S. Ya, yang di sini tadi.
Kan S ini bersisa 0 jika dibagi N plus 2. Artinya N plus 2 harus membagi S. Itu berarti semua bilangan asli N agar kondisi di atas benar adalah N ganjil. Ya. Oke, untuk nomor 2 kita bahas kongruensi linear. Di sini 12X kongruen 5 modulo 24. Nah, perhatikan bahwa 12 24 FPB-nya adalah 12. Apakah 12 habis membagi 5? Ya. Enggak kan ya? 12 tidak habis membagi 5. Artinya sesuai dengan teoremanya tadi, kalau D tidak habis membagi B, maka 12X kongruen 5 modulo 24 itu tidak mempunyai solusi. Ya. Nah, selanjutnya di bagian 5 X kongruen 12 mod M. Nah, karena 5 dan 24 itu kan relatif prima ya, relatif prima, maka dia punya solusi yang unik atau punya satu solusi saja. Tidak ada yang inkongruen. Nah, di sini cari inverse 1 modulo 24 atau misalkan kita mau cari suatu bilangan di sini. Ya. Supaya bersisa 1 ketika dibagi 24. Ya, maka diperoleh 24 ini kan sama aja dengan 1 plus 24K. Ya. Nah, berarti yang di kiri, yang di kanan ini harus kelipatan 5 kan. Nah, kalau dia kelipatan 5, maka hanya 1. Artinya diperoleh X-nya sama dengan 5. Nah, ini inverse-nya. Nah, sesuai dengan tadi, berarti inverse itu dikalikan dengan ininya tadi, yang 12. Jadi 12 kali 5, 60. 60 modulo 24. Nah, ini yang lebih sederhana ya. Yang lebih sederhana, maka X kongruen 12 modulo 24. Nah, kalau mau mencoba benar-benar apakah solusinya 12 modulo 24, ya itu dicoba-coba. Jadi ya, saat X-nya ganti 12, diperoleh 60. Apakah 60 bersisa 12 dibagi 24? Benar. Nah, kalau nanti diganti 36 lagi X-nya. 2 kali untuk ngeceknya. Ya, untuk pengecekan itu dianjurkan karena siapa tahu kita salah menentukan inverse-nya ya. Kalau salah menentukan inverse-nya nanti X-nya juga salah. Jadi cek dulu apakah benar memenuhi persamaan ini. Oke, selanjutnya ke fungsi Euclid. Oke, nah di fungsi Euclid ini yang berdasarkan rumus tadi ya, jadi kita faktorisasi primakan dulu untuk yang faktorial. Ya. Nah, 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 kali 7 kali 11. Nah, itu dari mana? Bisa dari floor ya. Jadi misalkan yang pangkat 2 ada berapa, itu ada sebanyak ya 12
bagi 2 ditambah 12 bagi 4 ditambah 11 bagi 8. Jadi ini 6 tambah 3 tambah 1. Nah, jadi ada 10. Jadi 4 dari 2 itu ada 10. Nah, begitu juga untuk 3, 5, 7, dan 11. Nah, diperoleh kayak gini. Udah, kita tinggal gantikan primanya ada 2, 3, 5, 7, 11. Jadi 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/11. Nah, tinggal dikurangkan jadi 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 10/11. Nah, ini kita coret 2, 3, 5, 7, 11-nya. Sehingga di sini pangkatnya dikurangi 1. Untuk 7 dan 9 itu karena pangkatnya 1. Kalau dikurangi 1 kan jadi 1 ya. 7 pangkat 0. Jadi hanya tersisa ini. Nah, terus 2, 4, 6, 10 itu dari yang ini tadi. Ya, 2, 4, 6, 10. Nah, tinggal diiniin. Ya, maka diperoleh A-nya 14, B-nya 5, C-nya 2. Sehingga A plus B plus C itu 14 tambah 5 tambah 2. Sama dengan 21. Untuk soal pretest yang lain itu sama aja dengan contoh soalnya. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparan dan pembahasan pretest yang telah disampaikan oleh Kak Ahmad Helvi Haryadi. Sesi selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian peserta akan dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format kepada peserta yang ingin bertanya saya persilakan. Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Kak di kolom chat Zoom. Pertanyaannya sih Kak, izin bertanya. Bisa minta tolong dijelaskan untuk teorema Wheelon dan teorema Fermat kecil ya. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke. Oke, tes. Ini langsung dijawab. Oke, mungkin izin share screen dulu ya terkait materi tadi. Oke, untuk terima hormat kecil ya. Tadi terburu-buru ya, jadi mungkin mau dibahas lagi. Ya, untuk terima format kecil ini ya, jadi oke, Wilson dulu deh. Bentar. Oke, ini ya. Jadi misalkan jika P prima, maka P-1 faktorial
bersisa min 1 ketika dibagi P. Nah, jadi teorema ini misalkan kalian nemu ya. Jadi misalkan di contohnya itu 7 kurang 1. Nah, 7 kurang 1 faktorial. Nah, itu kan sama aja dengan 6 faktorial. Tuh, jadi sebenarnya untuk teorema Wilson ini kita lihat primanya yaitu. Jadi nanti misalkan punya di contoh itu kan 7. Nah, jadi misalkan 7 artinya 6 faktorial apakah bersisa min 1 saat dibagi dengan 7 ya. Nah, sebenarnya untuk penjelasannya itu di perkalian ini ya, perkalian dari faktorialnya ya. Perkalian faktorialnya nanti menghasilkan 1 atau bersisa 1 ketika dibagi 7. Nah, tapi nanti akan ada ini ya. Jadi sebenarnya kalau ini nanti kan akan jadi P-1 faktorial. Ini kan bisa aja kita tulis sebagai P-1 ya. Ya. Jadi bersisa min 1 saat dibagi P itu sama aja dengan bersisa P-1. Nah, sama kayak gini. Di contohnya. Jadi misalkan nanti ini berlaku untuk prima ya. Jadi P-nya prima. Kalau enggak terima Wilson ini enggak berlaku. Gitu ya. Oke, nah untuk format sendiri ya. Jadi ini nanti nah yang penting itu di sini nanti. Bahwa P itu tidak habis membagi A. Nah, yang mana itu adalah basis dari A P-1. Nah, ini bisa aja sebenarnya nanti di soal itu nggak kayak gini. Jadi di soal itu biasanya bentuknya itu A pangkat P min 1 dikurang 1. Ya, ini kenapa bisa kayak gini? Ya, yang kita perlu tahu bahwa kan A pangkat P min 1 itu sama dengan 1 plus PK. Ya, untuk satu bilangan K. Maka nanti ini sama aja dengan A pangkat P min 1 dikurang 1. Ya, biasanya kayak gini. Nah, ini yang sering digunain biasanya. Nah, atau misalkan nggak ada yang kayak gini juga, kita gunain ini sebagai salah satu apa ya nanti. Di contohnya itu hal dasarnya gitulah. Ya, yang dasarnya nanti. Oke, nanti kita akan bahas di soal yang udah dikirim peserta. Sepertinya ada akan dibahas. Itu aja. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Baik, karena sudah cukup karena sudah cukup, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat Zoom dari Kak Aurora. Izin bertanya terkait perbedaan prima semu dan prima semu kuat itu apa ya? Terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kepada Tentor saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk itu ya, sebenarnya aku nggak terlalu semuanya untuk membahas yang semu ini karena dari aku perkalian primanya mungkin ya akan berpengaruh di situnya kayaknya. Tuh.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada penanya, apakah ada feedback? Baik, karena sudah, ada lagi pertanyaan dari Kak Fadila. Izin bertanya, apa bisa dijelaskan tentang tes Miller dengan contoh soalnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan. Kepada tentor, saya persilakan untuk menjawab. Oke, untuk tes Miller ini mungkin aku baru dengar atau mungkin belum melihat semua bukunya ya. Jadi sesuai ini aja sih, sesuai dari kemarin yang dikirimkan itu bahas tentang materi-materi aja, materi-materi ini aja. Jadi mungkin nggak semuanya kesampaikan. Atau mungkin ada yang beda pembelajarannya sama offering lain, mungkin jadi agak beda di pembahasan. Nanti mungkin kalau mau diskusi juga dan bisa disampaikan untuk materinya ke aku, boleh aja ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada penanya, apakah ada feedback? Baik, karena sesi tanya jawab telah berakhir, akan dilanjutkan dengan pembahasan soal. Soal dipilih dari pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman sekalian pada waktu pendaftaran. Kepada tentor, saya persilakan. Sorry. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama itu bahwa A dan 35 itu adalah relatif 5 atau EPB-nya adalah 1. Gitu ya. Maka 35 habis membagi A pangkat 12 ini 1. Nah, ini tadi tentang ini tadi yang dibahas tentang teori menghormat kecil ya. Jadi saat A P min 1 kongruen 1 sama P ya. Nah, ini tadi bisa kita jadiin kayak gini. Ya. Ya, ini kan bentuk lainnya. Nah, bentuk lainnya jadi dengan P itu syarat P tidak habis membagi A gitu ya. Nah, ini udah dibahas tadi bahwa bentuk ini bisa diubah ke sini. Nah, dari soal kan kita tahu bahwa ada P itu prima ya. P-nya kan berarti terhilang. Keluar.
Baik, karena sepertinya dari kantor ada sedikit kendala, mungkin bisa ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Jadi berdasarkan ini, nah ini kita lihat bahwa, nah ini pakai ini tadi. Nah untuk jadi dibagi kasus ya, karena 35 itu kan 7 kali 5. Nah jadi untuk P sama dengan 5 ya, untuk P sama dengan 5. Nah di sini nanti bahwa A pangkat 4 ya minus 1, nah itu akan kongruen 0 modulo M ya, akan kongruen 0 modulo 5 ya. Nah saat apa nggak 4 dikurang 1 itu bersisa 0, saat dibagi 5, nah maka ini berlaku juga nanti kelipatan ininya A pangkat 4 ya. Nah sama aja dengan 7 itu kan nanti nemunya A pangkat 6 ya, nanti nemunya A pangkat 6. Nah sehingga ini kan kali 2 ya, kali 2 sehingga nanti akan bersisa 0 juga ketika dibagi 7. Nah karena keduanya, jadi 5 dan 7 itu keduanya habis membagi A pangkat 12 min 1, ya maka 35 itu habis membagi ini A pangkat 12 min 1. Jadi pakai teorema Fermat-Kecil tadi. Ya, nah, dengan ini tadi, dengan awalnya ini tadi. Manipulasi ini aja sih sebenarnya. Bagian A pangkat B min 1 min 1-nya. Oke, selanjutnya pembuktian untuk bahwa jika A bilangan ganjil, maka A kuadrat berisi 1 jika dibagi 4. Ya, karena A ganjil, ya, karena A ganjil akibatnya A itu dapat berbentuk 2K plus 1 untuk suatu bilangan bulat K. Ya, jadi saat A-nya itu dikuadratkan, maka kita peroleh penjabaran 4K kuadrat plus 4K plus 1. Nah, ini kan dalam modulo kan artinya ada suatu bilangan bulat. Ya, suatu bilangan bulat sehingga 4 sehingga A kuadrat disisa 1 ya jika dibagi 4. Ya, atau nanti ini kita bisa tulis bahwa nanti A kuadrat itu akan sama dengan 4N misalkan ya, 4N plus 1. Gitu ya, dengan N bilangan bulat. Nah, N itu apa? Yaitu
kuadrat K kuadrat ditambah K. Nah, ini tadi. Nah, makanya sisanya itu adalah 1. Nah, sehingga A kuadrat itu kongruen 1 modulo 4. Ya. Oke. Nah, ini kita bahas untuk yang inkongruen tadi. Ya, soalnya ada kayak gini. Jadi, soal ini banyak solusi nanti. Karena C-nya ada banyak. Nah, jadi tentukan C dengan C kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0 kurang dari 30 sehingga kongruensi linier ya ini memiliki solusi. Nah, karena dia ini kan dari ini tadi kita dapat dari teorema bahwa untuk NM ya ketika FBB NM memiliki solusi saat D ya D habis membagi B. Nah, di sini kan D-nya adalah 6. Ya, D-nya adalah 6. Nah, saat D-nya 6, maka C-nya haruslah kelipatan 6. Ya, C-nya harus kelipatan 6, berarti nanti C-nya 0, 6, 12, 18, atau 24. Nah, jadi C-nya harus ini. Kalau selain ini nanti dia tidak mempunyai solusi. Karena 6 tidak habis membagi C selain di atas. Ya. Nah, artinya C-nya itu harus 0, 6, 12, 8, dan 24. Nah, ini sebagai contohnya aja untuk C sama dengan 6. Ya, karena C sama dengan 6. Oke, berarti kita dapat ini kan. Kita dapat tulis kayak gini. Ya. Nah, dari ini kan kita bisa jadiin ini ya, bentuk persamaan kayak gini. Nah, diperoleh X 0-nya 3 dan Y 0-nya 1. Nah, kita fokus ke X0. Nah, X0-nya ke 3. Ya, X0-nya 3 artinya X0 dulu. Berarti 3 sama 30. Nah, ingat 5 itu dari mana? Ya, 5 itu dari sini. Ya, 30 bagi 6. 30 itu apa? Modulunya, modulo 30. Nah, 6 itu apa? 6 itu tadi D-nya. Jadi, M per D. Ya, M per D. Nah, 5 itu dapat dari M per D. Nah, berarti 5 kali 1. Berarti tinggal tambahin 3 tambah 5, 8. Terus ini 3 tambah 10, 13. Terus ini X0-nya 3. Ya, 3 tambah 15, 18. Nah, ini ada 5. Solusi inkongruennya. Ada 6. Sorry, ini yang X0. Terus X0 ditambah. Ya. Oke, satunya lagi sebenarnya ada yang 5. Aku lupa nulis. Harusnya ada 5 kali 5. Gitu ya. Oke, misalnya ini yang ke-6 itu berarti X3 tambah 25. Jadinya kongruen 28 mod 30. Ya. Nah, itu yang satunya. Jadi untuk yang C yang lainnya itu bisa dicari sendiri. Nanti saat C-nya 12 itu solusinya apa aja. Ya, bisa dicari sendiri. Lumayan banyak solusi untuk ini. Oke, untuk prima semu, ya prima semu dari definisi sebenarnya, dari definisi lupa tadi ditambahin di materinya. Tapi aku lihat di YouTube Pak Heri ya, di YouTube Pak Heri ada kok penjelasannya untuk prima semu. Jadi lumayan ini juga lumayan udah pas penjelasannya untuk terkait prima semu. Hanya saja ini latihannya, gitu ya. Jadi prima semu itu nanti saat misalkan pada basis 17 ini mau dibuktikan bahwa 17 pangkat 45 itu bersisa 17 ketika dibagi 45. Ya, untuk prima semu sebenarnya kayak gini. Nah, untuk ya udah jadi misalkan
di yang paling utama itu adalah ininya. Jadi ada perkalian dua bilangan yang relatif 5. Ya, relatif prima. Jadi kita pilih 5 dan 9. Nah, saat itu sebenarnya ini ke format juga. Jadi ke 1, pangkat 1. Sisa 1. Jadi 17 pangkat berapa supaya jadi 17 pangkat berapa supaya ketika dibagi 5 sisa 1. Nah, yang kita tahu 7 itu kan kalau 7 kali 7 satuannya 9. Ya. Ini 49 kali 49. Kalau 9 kali 9 kan satuannya 1 kan ya. Ya, kalau satuannya 1, kalau dibagi 5 otomatis sisa 1. Tuh, kalau yang 17 pangkat 2 itu 289. Ya, 289 dibagi 9 sisa 1. Tuh, jadi sesuai dengan penjelasan ini bahwa nanti ini kan keduanya habis bersisa 1 kan ya. Bersisa 1, 17 sama 4. 17 sama 4 bersisa 1 jika dibagi 45. Ya. Nah, bagaimana kalau 45? Jadi tinggal dikali 17. Berarti 1 dikali 17. Ya, karena kan ini kali 17, berarti di sini juga kali 17. Nah, kalau 19 sama juga kayak yang 17 tadi. Nah, sama kayak 17 tadi. Ininya sama. Terus cari 19 pangkat berapa supaya ketika dibagi 5 sisa 1. Nah, terus oke, di sini 44 harusnya ya. Oke, ini 44. Nah, ini 19 pangkat 1 aja. Pangkat 1 hingga kalau dibagi 9 itu sisa 1. Nah, sama aja dengan yang 17 tadi. Ini 19 pangkat 4 bersisa 1 jika dibagi 45 dikali 19 karena di soal 19 45 maka nanti kita peroleh bahwa di sini akan jadi ya udah kali 19 jadi ini 19 modulo 45. Itu ya. Untuk soal basis ini ada beberapa jadi bisa dicoba juga pelatihannya. Ya mungkin itu aja saya dari aku. Saya kembalikan ke moderator. Pembahasan saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Ahmad Helvi Haryadi sebagai tugas materi untuk diberikan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan diskusikan dapat saudara Muhammad Rizal Hidayat. Saya persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara pada hari. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Izinkan saya memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim, diperkenankan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran fi umatidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara Math Club ini berjalan dengan lancar walaupun kuras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, hari ini kami berkumpul pada acara Math Club 2i, memanjat puji syukur kepada rahmat, hidayah, dan taufik yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, dan jadikanlah keadaan
ini kegiatan yang engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Cek. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Muhammad Izan Hidayatullah atas pembacaan doanya. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Bagi teman-teman peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, dokumentasi saya mulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Berapa slide? Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah serangkaian kegiatan Med Club 2 sesi pertama pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sangat baik. Selanjutnya saya informasikan kepada seluruh akan ada post-test yang nantinya akan dikirimkan ke grup peserta, di mana pembahasan dari post-test tersebut akan dikirimkan besok. Kemudian kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi link presentasi yang akan dikirimkan pada kolom chat Zoom. Baik, saya Sifai Fatmawati selaku Master of Ceremony mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sikap maupun tutur kata. Tetap semangat untuk persiapan UASnya, semoga diberikan kelancaran dan hasil yang memuaskan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi